Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini di virtual dalam rangka mengambil video dan menerangkan tentang PPT yang kita buat tentang hubungan bisnis. Salawat beserta salam tak pesan-pesannya kita hadiahkan, kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dua pedoman hidup untuk menjalankan dunia yang fana ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Rizky Safril, SHI, MSI, dan teman-teman kelompok 1 yang saya banggakan. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang hubungan bisnis, dan ini akan dijelaskan oleh kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Al-Izah Kurba, yang kedua Arsyad Nur Rafiq, yang ketiga Cantika Arman Yulia Sari, yang keempat Konrun Nada, dan yang terakhir saya sendiri Daf Sadrian. Baiklah, pada kesempatan ini yang pertama menjelaskan adalah Al-Izah Kurba. Kepada Azah, silakan. Keagenan atau distributor. Keagenan merupakan sebuah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai suatu perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan sebuah perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas barang atau jasa yang dikuasai oleh prinsipal yang menunjukkannya. Distributor merupakan sebuah perusahaan perdagangan nasional bertindak untuk atau atas namanya sendiri berdasarkan sebuah perjanjian yang melakukan suatu pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang atau jasa yang dikuasai perusahaan. Keagenan distributor merupakan keduanya sama-sama perdagangan perantara. Namun ada juga perbedaan yang mendasarkan keduanya sebagai berikut. Pertama, keagenan. Pertama, pihak yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal. Dua, pendapatan yang diterimanya berupa komisi berdasarkan jumlah barang atau jasa yang dijualkan kepada konsumen. 3. Barang yang dikirimkan langsung dari prinsipal ke konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan. 5. Pembayaran atas barang yang telah diterima konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen. 2. Distributor. Yang A, perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. B, membeli dari prinsipal dan menjualkan kembali kepada konsumen kepentingannya sendiri. C, prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produknya. D, bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri. Lanjut, yang kedua franchising yang akan dijelaskan oleh Nada. Udah Nada, silakan. Yang kedua yaitu franchising. Franchising atau waralaba adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang atau jasa di bawah nama identitas franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh franchisor. Franchisor memberikan bantuan terhadap franchisee. Sebagai imbalannya, franchisee membayar sejumlah uang berupa initial fee dan royal. Bentuk perjanjian yang diadakan waralaba, kalau dipandang dari segi hukum Islam, bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama.
Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 menentukan bahwa sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis dengan sekurang-kurangnya mengenai yang pertama, nama pihak pemberi waralaba dan keterangan mengenai kegiatan usahanya. Keterangan mengenai kegiatan usaha meliputi nama, alamat usaha, pengalaman mengenai keberhasilan dan kegagalan menjalankan waralaba, keterangan mengenai penerima waralaba yang pernah dan masih menerima, serta kondisi keuangan. Yang kedua, hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang menjadi objek waralaba. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 ini merumuskan lebih lanjut bahwa perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 ayat 1 tersebut wajib didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan oleh penerima waralaba paling lambat 30 hari terhitung sejak berlakunya perjanjian waralaba. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya penggabungan perseroan terbatas yang akan dijelaskan oleh Cantika. Udah Cantika, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, penggabungan perseroan terbatas. Merger dapat diartikan sebagai penggabungan. Penggabungan memiliki arti satu atau lebih perseroan yang melakukan perbuatan hukum menggabungkan diri dengan perseroan lain, di mana aktiva dan pasiva ikut beralih kepada perseroan. Penerima penggabungan, outsourcing company, dan status hukum dari perseroan yang menggabungkan diri berakhir. Pasal 1 angka 99 UU PT mengatur penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. NBW menyebutkan bahwa badan hukum yang melakukan merger harus dilakukan oleh dua badan hukum yang memiliki bentuk kedudukan hukum yang sama. Dengan demikian, perseroan hanya dapat melakukan merger dengan sesama perseroan. Dari definisi penggabungan yang dimaksud merger dengan sesama perseroan. Dari definisi penggabungan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PT tersebut dapat ditarik unsur-unsur di dalam penggabungan, yaitu penggabungan adalah pembuatan hukum. Penggabungan dua pihak, yakni satu lebih dari perseroan. Menggabungkan diri, target company atau absorb company. Yang perseroan yang menerima penggabungan outsourcing company. Aktiva dan pasiva perseroan yang terdiri dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Arsyad. Arsyad, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kepentingan pihak tertentu merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar pada perbuatan hukum penggabungan. Hal ini menegaskan bahwa perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan pihak tertentu yang terdiri atas
Pertama itu kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, dan yang kedua itu ada kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan yang ketiga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Yang keempat ada bangunan guna serah. BOT merupakan istilah yang relatif baru dalam sistem hukum nasional, tetapi memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam menjembatani keterbatasan penyediaan lahan strategis maupun keterbatasan dana atau modal. Perikatan adalah hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya, debitur atau para kreditur, mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu. Oleh R. Setiawan, 1978, bulan 2. Dalam pasal 1003 perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu perjanjian bangun guna serah, telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok 1 tentang hubungan bisnis. Jika ada pertanyaan, jika ada saran atau tambahan, silakan berkomentar di channel YouTube Bapak Rizky Syafril. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.